Assalamualaikum. Di akhir zaman nanti akan banyak fitnah. Nah, salah satu fitnahnya adalah fitnah penguasa yang zolim. Nah, barangkali ada yang kita sudah merasakan bagaimana ketika dipimpin oleh pemimpin yang zolim. Bukan hanya pemimpin, tapi bisa berupa hakim yang tidak adil, tentu, atau yang korupsi, eh, atau yang penegak hukum yang tidak menegakkan keadilannya. Itu bisa dirasakan dan salah satu fitnah di akhir zaman. Nah, untuk itu bagaimana kita menyikapi daripada fitnah yang bisa kita rasakan ketika misalkan kita kehilangan kita laporan atau laporan kita diproses. Lalu ada pemimpin yang sudah digelontorkan dana untuk pembangunan jalan dan lain sebagainya, lalu dikorupsi untuk kesehatan, untuk menolong rakyat yang miskin, lalu ternyata dikorupsi. Dan banyak sekali kezoliman atau fitnah di akhir zaman tentang pemimpin-pemimpin yang zolim, pemimpin yang tidak amanah. Kalau kita lihat bagaimana praktik dalam pelaksanaannya, tentu ada mungkin yang bagaimana menghalalkan segala cara, dari mulai mungkin keuntungan politik, ekonomi, dan bahkan bermodal dulu supaya dia bisa menjadi pemimpin, dan akhirnya ada kesempatan untuk korupsi dan memanfaatkan bagaimana uh, anggaran ketika itu. Dan juga bagaimana ada juga yang zalim itu adalah ternyata tidak memberikan kesempatan kepada para ulama, para ustadz, para pendakwah untuk bagaimana menegakkan keadilan. Bahkan ada yang para pendakwahnya, ulama yang disogok sehingga tidak lantang lagi dalam menyampaikan kebenaran ketika itu. Nah, ketika ternyata fitnah ini datang, bagaimana apa yang harus dilakukan? Dan termasuk mungkin ada yang sampai berdemo, ada yang sampai kekerasan, ada yang sampai ternyata terjadi ketika itu kekacauan. Dan ini adalah dampak sosial, dampak ke politik, dampak yang begitu dahsyat gara-gara pemimpin-pemimpin yang zalim. Bahkan mungkin ekonomi rakyat, ekonomi umat, ekonomi daripada masyarakat semakin memburuk gara-gara banyak yang dikorupsi. Padahal ketika dikelola dengan amanah, maka bagaimana harta yang berlimpah ini, segala sesuatu yang ada yang Allah berikan amanah, dari mulai sumber daya alam dan seterusnya, maka seharusnya bisa dikelola dengan adil. Dan ketika itu mungkin akhirnya muncullah ketakutan dari masyarakat, muncullah suap menyuap untuk masuk bagaimana pemerintahan, mungkin untuk masuk daripada suara yang ingin didapatkan, saling suap menyuap untuk masuk dunia kerja. Ini sangat mengkhawatirkan. Ini adalah krisis akhlak, krisis di akhir zaman, sehingga norma yang runtuh, nilai yang hilang, sehingga sudah dianggap hal biasa untuk saling menyogok, untuk saling bagaimana memanfaatkan dengan hartanya. Dan akhirnya penyebabnya banyak sekali mungkin musibah, bukan hanya musibah alam, tapi musibah moral, musibah daripada ketidakbahagiaan dan perpecahan umat, perpecahan antara pilihan yang satu dengan pilihan yang lain, pilihan yang mungkin beda di antara tetangga, keluarga, bahkan di rumah sendiri dengan beda pilihan sehingga menjadi perpecahan ketika itu. Maka kita sebagai hidup yang di akhir zaman ini perlu bagaimana untuk senantiasa tetap melaksanakan kewajiban kita terhadap Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana memenuhi hablum minanas dalam kehidupan sosial kita. Tentu dengan banyak berdoa, istighfar, dan menegakkan amal ma'ruf nahi mungkar dengan bagaimana jalan damai, bukan jalan kekerasan, dan bukan dengan jalan yang mungkin menghancurkan ketika itu, sehingga menghindari kekacauan. Tapi kita berikhtiar untuk mendoakan, menyampaikan aspirasi supaya banyak para pemimpin kita, pemimpin-pemimpin yang soleh, pemimpin yang adil, bahkan pemimpin yang amanah. Dan kita mulai dari hal terkecil, yaitu dari keluarga kita. Kita ajarkan diri kita, pasangan kita, dan anak-anak kita supaya menjadi pemimpin orang-orang yang beriman, pemimpin di kemudian hari yang jujur, pemimpin yang amanah, dengan
kita tidak berhenti mendakwahkan, menyampaikan tentang kebaikan, sehingga ternyata kebaikan ini diserap oleh anak keturunan kita, sehingga anak keturunan kita menjadi anak yang amanah, yang adil, yang jujur, dan peduli empati untuk dirinya, untuk keluarganya, bahkan untuk orang lain yang begitu luas. Jikalau memiliki tanggapan seputar inspirasi kali ini, boleh ditulis di kolom komentar. Jikalau suka, bisa bantu like, share, dan subscribe. Barakallahu fikum. Oh iya, kami punya program Safari Dakwah bagi Anda yang memiliki masjid, majelis taklim, sekolah, dan lain sebagainya, berkesempatan untuk mengadakan kegiatan parenting, kajian Islam, seminar, dan lain sebagainya. Dan juga kami memiliki produk buku-buku terbaik seputar parenting Islami dan juga kelas online tiap bulannya. Ayah bunda segera dapatkan, hubungi admin.